Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang saya hormati Ibu Dr. Wike Pertiwi SIMM selaku dosen mata kuliah Masyarakat Industri yang telah mengizinkan kelompok 3 untuk melaksanakan pemaparan materi terkait negosiasi dalam hubungan industri. Sebelum ke pemaparan materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 3 terlebih dahulu. Di sini ada Rina Oktopia Wahyuni Rahayu, saya Siratna Dewi Syami sebagai moderator, Indita Azahra Putri, Dian Japinka, Tianur Ajijah, dan Lutfi Eka Haryanto. Yang pertama, pengertian negosiasi. Negosiasi merupakan suatu proses yang dilakukan oleh dua pihak atau kelompok atau lebih dengan cara berunding untuk mencapai persetujuan yang sesuai dengan karakteristik tertentu melalui beberapa tahapan yang saling bertentangan satu sama lain. Yang kedua, pengertian hubungan industrial. Hubungan industrial adalah interaksi sosial antar manusia dalam proses produksi barang dan jasa untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat. Oleh karena pentingnya hubungan tenaga kerja dengan berbagai pihak dalam proses produksi atau industri, maka hubungan tersebut sering disebut dengan hubungan ketenagakerjaan. Selanjutnya, negosiasi dalam hubungan industrial. Negosiasi merupakan aspek penting dalam hubungan industrial, memungkinkan pekerja dan pengusaha untuk mencapai kesepakatan yang paling menguntungkan. Pemahaman yang mendalam tentang prinsip, pendekatan, dan dinamika negosiasi di tempat kerja dapat membantu memperkuat kerjasama dan mencegah konflik yang merugikan. Dalam presentasi ini, kita akan mengeksplorasi konsep-konsep kunci terkait negosiasi dalam konteks hubungan industrial. Selanjutnya, tujuan negosiasi. Negosiasi dilakukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, bukan tanpa tujuan. Berikut adalah tujuan dari diadakannya negosiasi. Yang pertama, tujuan agresi, berusaha memperoleh keuntungan dari kerugian atau damage dari pihak lawan. Tujuan kompetitif, berusaha memperoleh sesuatu yang lebih atau getting more dari pihak lawan. Yang ketiga, tujuan kooperatif, berusaha memperoleh kesepakatan yang saling menguntungkan atau mutual gain. Selanjutnya, tujuan pemusatan diri, berusaha memperoleh keuntungan tanpa memperhatikan penerimaan pihak lain. Tujuan defensif, berusaha memperoleh hasil dengan menghindari yang negatif. Selanjutnya, ada tujuan kombinasi. Selanjutnya ada jenis-jenis negosiasi. Yang pertama ada negosiasi kolaborasi. Tipe negosiasi kolaborasi ini melibatkan semua pihak yang terlibat. Setiap pihak akan mengemukakan keinginan dan pandangannya. Ini bertujuan untuk menciptakan kerjasama dalam mencapai tujuan dan kepentingan bersama. Dengan cara ini, solusi terbaik dapat ditemukan. Yang kedua, ada negosiasi dominasi. Seperti namanya, negosiasi dominasi hanya memberikan keuntungan kepada satu pihak. Pihak lain tidak akan mendapatkan sebanyak yang diterima oleh pihak yang menang. Inilah yang disebut negosiasi dominasi. Yang ketiga ada negosiasi akomodasi. Dalam negosiasi akomodasi, semua pihak yang terlibat hanya akan mendapatkan keuntungan yang sedikit. Hal ini bisa menyebabkan pihak lawan mendapatkan keuntungan yang jauh lebih besar. Yang keempat ada negosiasi lose-lose. Adalah jenis negosiasi yang bertujuan untuk menghentikan konflik. Ini berarti negosiasi ini dilaksanakan untuk tidak meneruskan konflik yang ada atau untuk mencegah konflik baru. Setiap pihak yang terlibat dalam negosiasi konflik memiliki tanggung jawab yang penting dan sulit bagi pemimpin untuk mencapai keberhasilan lembaga. Selanjutnya di sini ada karakteristik negosiasi. Yang pertama ada selalu melibatkan orang, baik itu individu, perwakilan dari suatu organisasi atau perusahaan, baik secara mandiri maupun dalam kelompok. Yang kedua ada memiliki potensi konflik yang bisa muncul dari awal negosiasi hingga tercapainya kesepakatan di akhir proses. Yang ketiga ada menggunakan metode pertukaran, baik itu melalui tawar-menawar atau sistem barter. Yang keempat ada sebagian besar berbentuk pertemuan langsung yang melibatkan komunikasi verbal, bahasa tubuh, serta ekspresi wajah. Yang kelima ada negosiasi seringkali berkaitan dengan hal-hal yang berhubungan dengan masa depan atau sesuatu yang kita harapkan untuk terwujud. Yang keenam ada hasil dari negosiasi adalah kesepakatan yang dicapai oleh kedua pihak meskipun hal itu bisa berarti bahwa kedua belah pihak setuju untuk tidak sepakat. Proses negosiasi. Yang pertama ada tahap persiapan.
Tahap ini yang berkaitan dengan pengumpulan informasi secukupnya dan penentuan tim. Yang kedua, ada tahap kontak pertama. Tahap ini pertemuan secara langsung antara kedua belah pihak yang terlibat dalam proses negosiasi. Yang ketiga, ada tahap konfrontasi, di mana tahap ini saling berargumentasi terhadap segala sesuatu yang akan dinegosiasi. Yang keempat, ada tahap konsiliasi. Tahap ini saling melakukan proses tawar-menawar. Yang kelima, ada tahap solusi. Tahap di mana kedua belah pihak mulai saling menerima dan memberi. Yang terakhir, ada tahap konsolidasi. Tahap ini untuk melakukan konsolidasi bagi kedua belah pihak. Selanjutnya, ada studi kasus PHK massal di PT Yehong Novatek. Pada Maret 2025, PT Yehong Novatek Indonesia, sebuah perusahaan asal Tiongkok yang bergerak di bidang manufaktur sablon sepatu di Desa Kanci, Kecamatan Astana Japura, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, mengalami kerugian finansial akibat aksi mogok kerja yang berlangsung selama 4 hari. Sebagai dampaknya, perusahaan memutuskan untuk menutup operasional dan melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap seluruh 1.126 pekerjanya. Sebelum mogok kerja, serikat pekerja dan manajemen telah melakukan beberapa kali pertemuan untuk membahas isu-isu ketenaga kerjaan, termasuk upah dan kondisi kerja. Namun, tidak ada kesepakatan yang tercapai, dan mogok kerja menjadi salah satu bentuk protes terhadap kebijakan perusahaan. Setelah mogok kerja, perusahaan memutuskan untuk menutup pabrik dan melakukan PHK massal, yang memicu ketegangan lebih lanjut antara pekerja dan manajemen. Selanjutnya, hasil dan dampak. Yang pertama, dampak sosial dan ekonomi. PHK massal ini berdampak signifikan terhadap perekonomian lokal, dengan banyak pekerja yang kehilangan mata pencaharian mereka. Yang kedua, tantangan dalam hubungan industrial. Kasus ini menunjukkan pentingnya komunikasi yang efektif dan negosiasi konstruktif antara pekerja dan manajemen untuk mencegah konflik yang merugikan kedua belah pihak. Yang ketiga, peran pemerintah. Pemerintah diharapkan dapat berperan aktif dalam memfasilitasi dialog antara pekerja dan manajemen, serta memastikan bahwa hak-hak pekerja terlindungi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya di sini ada studi kasus upah dan jam kerja di PT Sumber Energi Indonesia. PT Sumber Energi Indonesia adalah perusahaan energi terbarukan yang berlokasi di Jawa Tengah dengan karyawan sekitar 400 orang. Pada akhir tahun 2024, terjadi ketegangan antara serikat pekerja dan manajemen terkait penyesuaian upah dan jam kerja karena kenaikan biaya operasional dan tantangan pasar energi. Serikat pekerja menuntut kenaikan upah dengan minimal 10% dengan inflasi dan kenaikan biaya hidup, serta jam kerja tidak boleh berubah dari 8 jam per hari. Sedangkan manajemen mengusulkan kenaikan upah hanya 4% dan fleksibilitas jam kerja menjadi 7 jam per hari untuk efisiensi operasional. Selanjutnya, hasil dan dampak dari studi kasus upah dan jam kerja di PT Sumber Energi Indonesia. Yang pertama, terbentuknya perjanjian kerja bersama atau singkatannya PKB, baru yang disepakati kedua pihak. PKB ini dibuat melalui kesepakatan antara manajemen dan perwakilan karyawan, yang berisi aturan tentang gaji, jam kerja, dan hak-hak karyawan. Yang kedua, hubungan industrial tetap harmonis tanpa aksi mogok atau konflik. Yang ketiga, karyawan menerima pelatihan untuk meningkatkan produktivitas selama jam kerja yang lebih singkat. Selanjutnya, kesimpulan. Negosiasi dalam hubungan industrial adalah proses penting yang melibatkan dua pihak atau lebih, seperti pekerja dan pengusaha, untuk mencapai kesepakatan bersama meskipun ada perbedaan kepentingan. Negosiasi ini bertujuan agar kedua belah pihak bisa mendapatkan keuntungan, menghindari konflik, dan membangun hubungan kerja yang harmonis. Dalam praktiknya, negosiasi bisa dilakukan dengan berbagai cara seperti bekerja sama, kompromi, atau bahkan ada yang tidak mencapai kesepakatan. Dari contoh kasus, jika negosiasi gagal seperti PT Yehong Novatek, bisa terjadi PHK massal dan dampak sosial yang besar. Sebaliknya, jika negosiasi berjalan baik seperti di PT Sumber Energi Indonesia, maka tercapai kesepakatan tanpa konflik dan hubungan kerja tetap baik. Secara umum, negosiasi yang dilakukan secara terbuka dan jujur akan menciptakan solusi yang menguntungkan semua pihak dan menjaga stabilitas
hubungan kerja. Pemaparan materi dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.